Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Surat untuk CEO kami, Pak Johnson. Aku baru saja kembali dari perjalanan ski yang menyenangkan dengan sekelompok kolega. Itu adalah liburan singkat di waktu pribadi kami dan dibayar penuh oleh siapa saja yang bergabung dalam perjalanan. Dengan kata lain, itu adalah perjalanan pribadi dengan semua peserta bekerja di perusahaan yang sama. Orang termuda dalam kelompok itu baru lulus sekolah, sementara yang lain telah berada di posisi kunci di perusahaan selama beberapa dekade. Perusahaan tempat aku bekerja adalah perusahaan teknik Belanda dengan lebih dari 1.000 karyawan. Bidang pekerjaan ini didominasi oleh laki-laki. Kami adalah organisasi profesional namun sangat informal, di mana setiap orang saling menyapa dengan nama depan. Mantan CEO kami ada bersama kami dalam perjalanan itu. Sebut saja dia Katie Johnson. Tidak hanya dia pemain ski yang hebat, dia juga orang yang sangat ramah yang suka bersenang-senang dan membenci perilaku sok. Ngomong-ngomong, alasan dia bukan CEO lagi tetapi masih bekerja di perusahaan adalah karena kami memiliki aturan wajib yang mengharuskan Dewan Eksekutif untuk mengundurkan diri pada usia 55 tahun. Pemikiran di baliknya adalah, yang berkinerja terbaik, pemimpin muda yang berpikiran luas umumnya bukan orang yang berusia lebih dari 60 tahun. Pada hari perjalanan kami kembali, 10 jam perjalanan, kami sedang carpooling. Kami telah mengosongkan hotel dan pergi bermain ski sampai setelah makan siang. Saat kami sedang berganti pakaian di tempat terbuka, di tempat parkir mobil, dia berbagi cerita yang bagus. Selama menjabat sebagai CEO, Katie menerima banyak surat yang ditujukan kepada CEO, Mr. Johnson atau Mr. C. Johnson. Surat-surat ini semuanya didasarkan pada asumsi yang salah kalau CEO sebuah firma teknik pastilah seorang pria. Katie menginstruksikan sekretarisnya untuk mengembalikan setiap surat yang belum dibuka yang ditunjukkan padanya sebagai seorang pria. Sekretarisnya, yang juga seorang wanita, senang melakukan itu. Dia mengembalikan lusinan surat sepanjang tahun, yang menyatakan tidak ada Tuan Johnson di perusahaan kami. Ketika aku bertanya kepada Katie tentang balasannya, dia memberitahu aku pengirimnya selalu mengirimkan surat kedua dengan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atau tidak pernah terdengar lagi. Cerita kedua. Siapa di antara kita yang akan bosan terlebih dahulu? Aku bekerja sebagai insinyur lapangan. Mereka ingin kami di site klien jam 9 pagi. Mereka mengharapkan kami untuk tinggal di sana sampai jam 5 sore. Kebanyakan klien akan membutuhkan 75 menit perjalanan. Jadi perjalanan 2,5 jam per hari di atas pekerjaan di tempat. Kantorku yang merupakan basis kontrak berjarak 70 menit berkendara. Aku tidak keberatan melakukan waktu tambahan karena aku diberitahu untuk memastikan aku tidak kehilangan uang. Jadi tinggalkan jarak tempuh rata-rata dan bayar jarak tempuh dari rumah ke klien dan kembali. Sebenarnya kami dimaksudkan untuk menggunakan jarak tempuh rata-rata yang berarti bahwa jika kantor berjarak 30 mil dan klien berjarak 50 mil sekali jalan, kami hanya dapat menagih 40 mil alih-alih 100. Karena kami harus mengurangi jarak tempuh rumah ke kantor dan jarak tempuh kembali dari rumah kami ke klien dan total kembali. HR menyadari jarak tempuhku tidak dilakukan rata-rata. Aku berbicara dengan bos-bos ketika mereka menyerang aku dengan keras. Dia sangat tidak simpatik. Jadi aku bilang oke, aku akan pergi ke kantor dan berangkat di sini ke klien jam 9 pagi dan kembali ke kantor jam 5 sore dan pulang dari sana. Tidak hanya itu akan menghabiskan lebih banyak bahan bakar, tetapi juga mengurangi waktu klien secara besar-besaran. Aku menyelesaikannya dengan, aku akan melakukannya dan melihat siapa di antara kita yang bosan terlebih dahulu. Ternyata mereka melakukannya. Aku dipecat sekitar sebulan kemudian, tapi aku masuk ke pekerjaan yang jauh lebih baik dengan kenaikan gaji yang besar juga. Terbaik dari semua, tidak mengemudi lagi. Sebelum percakapan menjadi buruk, aku menyarankan agar mereka menyelesaikan masalah dengan menjadikan tempat kerjaku sebagai rumahku sehingga aku dapat menagih dari sana. Aku mencoba segala macam hal, tetapi mereka hanya harus melakukannya dengan cara mereka. Benar-benar payah karena sangat mahal untuk bekerja di sana dengan kelebihan jam dan biaya bahan bakar. Terkadang, kita tidak bisa menang. Cerita ketiga. Mohon tunggu. Oke. Saat ini aku sedang mengerjakan pembuatan alat dari sebuah pabrik. Pekerjaan terdiri dari memeriksa apakah peralatan, saklar level, pengukuran suhu, katup, dan lain-lain dipasang dengan benar dan untuk mengunci fungsinya dengan seorang programmer. Ada 2 orang lain yang melakukan hal sama seperti aku, pabrik besar, dan kami harus berbagi satu programmer di antara kami. Operasi normal berjalan sebagai berikut. Pertama, temukan sesuatu untuk diuji. Kedua, isi lembar tes. Dan yang terakhir,
periksa apakah instalasi dilakukan dengan benar, radio programmer dan uji fungsionalitasnya. Dalam waktu yang dibutuhkan, salah satu dari kami untuk mengikuti tes, dua lainnya sedang mengisi lembar tes mereka atau mencari hal berikutnya untuk diuji. Sistem ini bekerja dengan baik untuk sementara waktu, sampai programmer kami pulang. Proyek di luar negeri dan aturan perusahaan membatasi waktu kami dari rumah. Jelas kami punya programmer yang baru, sehingga kami bisa melanjutkan, tetapi dia sedikit lambat. Aku juga tidak tahu persis apa yang dia lakukan, tetapi dia harus menerima dan membuat banyak panggilan yang tidak berhubungan dengan kami yang menyebabkan slogannya, "Tolong tunggu." Programmer ini sebelumnya juga mengalami saat-saat seperti ini, tetapi dia selalu menelpon kembali ketika dia tersedia lagi. Atau jika butuh lebih dari 5 menit, dia akan menelpon untuk mengatakan dia masih sibuk. Orang-orang ini tidak melakukan itu. Biasanya, salah satu dari kami menelpon setelah beberapa saat untuk menanyakan apakah dia tersedia lagi, dan kami akan melanjutkan pengujian atau mendengar, mohon tunggu lagi. Cukup yakin kalian dapat melihat kemana arahnya. Tetapi lain kali dia mengatakannya lagi, kami baru saja melakukannya. Menemukan tempat di mana tidak ada orang yang melihat kami dan mulai menunggu. Setelah setengah jam, kami memutuskan untuk minum dan menunggu di sana. Lalu kami kembali ke tempat kerja. Butuh sekitar 1,5 jam sebelum kami mendengar dari dia bertanya-tanya mengapa kami tidak menelpon. Dia belum mempelajari pelajarannya. Tetapi kami mendapatkan istirahat panjang yang sangat menyenangkan berkat itu. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.